Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dengan NIM 21046183. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Indonesia Kuno. Pertanyaan yang pertama, pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sinduk juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medung Kamulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi. Kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan perubahan atau pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai merubah nama negara tersebut. Untuk jawaban nomor 1, Sindok merupakan berasal dari dinasti Isyana yang memerintah di Kerajaan Medan, Jawa Timur. Pemindahan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dikarenakan oleh sebab meletusnya Gunung Merapi dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Empu Sindok tidak hanya memindahkan Istana Medang ke Jawa Timur, melainkan dia juga sudah mendirikan dinasti yang bernama Dinasti Isyana. Pertanyaan yang kedua, analisislah apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan Kerajaan Kediri di masa pemerintahannya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan oleh Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan? Berikan analisis saudara. Menurut saya tidak ada hubungannya tentang kejayaan Kerajaan Kediri dengan ramalan Jayabaya. Jayabaya dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, yang memerintah secara adil dan rakyatnya menjadi makmur. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Kerajaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa. Jayabaya adalah raja yang berhasil membuat Kediri bersatu setelah sempat terpecah pasca kematiannya Airlangga. Apakah relevan ramalan Jayabaya dengan yang sering disebutkan oleh Soekarno? Menurut saya itu adalah hal yang relevan. Seperti ada ramalan yang dikatakan oleh Jayabaya yang terbukti terjadi di masa sekarang dan masa pada zaman kemerdekaan. Berikut ramalan Jayabaya yang menurut saya relevan terjadi pasca kemerdekaan dan pada zaman sekarang. Akan datang suatu masa penuh dengan bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, laut dan sungai yang meluap, yaitu banjir dan tsunami. Kedua, datangnya bangsa berkulit pucat yang dapat membunuh dari jauh dan bangsa berkulit kuning dari utara atau bangsa penjajah dari Belanda dan Jepang. Yang ketiga, adanya kereta berjalan tanpa kuda atau mobil dan perahu yang berlayar di atas awan atau pesawat. Ramalan yang keempat, ada masanya atau datang masanya hujan salah musim atau terjadinya pemanasan global. Untuk pertanyaan yang ketiga, sejarah pendirian Kerajaan Singosari dan Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut bisa terjadi, apa hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk jawaban soal nomor 3, pada tahun 1200 seorang raja bernama Kertajaya memimpin di Kerajaan Kediri. Kertajaya memerintah tahun 1194. Di masa pemimpinannya, dia dikenal sebagai seorang raja yang kejam dan keras. Dan ada juga terjadi perselisihan antara raja dan kaum Brahmana perkara urusan tanah. Perselisihan tersebut juga terjadi sebab raja meminta kaum Brahmana untuk menyembah dirinya sebagai dewa. Namun para kaum Brahmana menolak itu dan terjadilah perselisihan di antara keduanya. Lalu para pendeta melarikan diri ke daerah Tumapel yang pada saat itu daerah itu sedang diduduki oleh Ken Arok. Mereka meminta perlindungan kepada Ken Arok untuk menghadapi Kertajaya di Kediri. Ikutsertaan Ken Arok dalam urusan kerajaan Kediri menuntun Kertajaya untuk bertindak. Bila pertempuran digenter pada tahun 1222. Akhirnya Raja Kertajaya kalah dalam pertempuran tersebut. Ken Arok akhirnya menyatukan kedua wilayah itu, Tumpel dan Kediri, dan mendirikannya menjadi sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Singosari. Nilai atau moral yang dapat kita pelajari ialah sebagai seorang raja, kita seharusnya mengayomi masyarakat dan mendengarkan pendeta, dimana seperti yang kita ketahui pendeta sangat penting dalam suatu kerajaan. Dengan kepentingan diri sendiri, tidak egois, dan menghargai kepercayaan yang sudah kita anut sebelumnya. Karena kita juga tahu sifat yang sombong dan angkuh itu akan merugikan diri kita sendiri. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah palapa saat diangkat menjadi patih Kerajaan Majapahit? Dan analisislah beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh sumpah palapa tersebut. Gajah Mada merupakan tokoh Majapahit yang sangat terkenal dengan sumpah palapanya. Gajah Mada merupakan seorang bekal, namun ia berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dan berhasil menyelamatkan atau mementas pemberontakan Rayakuti yang sangat membahayakan bagi Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1319, Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih
Kehuripan, dan 2 tahun kemudian dia diangkat menjadi seorang pati pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 sampai dengan 1389, dan Gajah Mada juga menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara. Berikutnya dampak Sumpah Palapa yang tercatat dalam kitab Paraton, yaitu yang pertama, terjadinya perang bubat antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Yang kedua, berhentinya dari Gajah Mada dari kedudukannya yang Mahapatih Amangkubumi, dan yang ketiga, kematian Putri Sunda dan kegagalan rencana pernikahan Prabu Hayam Wuruk. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.